Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus DKP Angkatan 10 akan memaparkan hasil diskusi dari ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 dengan anggota kelompok yaitu Ibu Melsalia, saya Ahmad Badrul, dan Ibu Ririn Gustiarini. Studi kasus yang disepakati. Saya akan membacakan tentang kasus yang telah kami sepakati bersama-sama. Seperti agenda akhir tahun sekolah pada umumnya, TK Dharma Wangita Handoko melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Banyak wali murid yang mendaftarkan putra-putrinya yang sudah berusia 5 tahun untuk belajar di TK tersebut. Mengingat tingkah laku anak-anak yang beragam, seperti ada yang berlari, ramai berbicara, serta sampai yang pendiam, semua mewarnai TK Dharma Wangita Handoko. Kepala sekolah dan guru-guru pun tidak heran dengan tingkah laku anak-anak yang unik-unik tersebut, karena itu hal yang lumrah untuk anak-anak TK. Namun selang beberapa hari pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, ada satu anak laki-laki yang tampak berbeda dari anak-anak yang lain, yang mana sulit diajak bekerja sama dalam pembelajaran, serta sulit diajak berkomunikasi, sehingga guru-guru menduga-duga bahwa anak tersebut masuk kategori anak berkebutuhan khusus dan harus diajar oleh guru khusus yang menguasai di bidangnya. Walhasil, guru-guru mengetahui hal tersebut, mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah TK Dharma Wangita Handoko untuk menemukan solusinya. Kepala sekolah pun mencoba memanggil wali murid dari murid tersebut dan mendiskusikan tentang keadaan putranya selama beberapa hari belajar di TK. Beliau menyampaikan apa yang diutarakan guru-guru terkait tingkah laku satu murid yang cukup istimewa tersebut dengan satu kesimpulan akhir bahwa anak ibu harus diajar oleh seorang guru khusus karena terindikasi anak kebutuhan khusus dan TK Dharma Wangita Handoko tidak memiliki guru kelas inklusi, sehingga dengan berat hati dan memohon maaf bahwa anak tersebut tidak bisa disekolah di TK Dharma Wangita Handoko. Mendengar penjelasan itu, wali murid cukup kaget dan tampak tidak terima dengan mengatakan bahwa anak saya harus sekolah di TK ini. Sekolah tidak boleh menolak siswa. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga sudah menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menolak murid dan dianjurkan pada sekolah terdekat. Kepala sekolah pun mencoba meredakan emosi wali murid tersebut dan mendiskusikannya baik-baik. Dalam diskusi tersebut muncul satu alasan yang membuat kepala sekolah berempati dengan keadaan wali murid tersebut, yaitu bahwa TK Dharma Wangita Handoko adalah yang terdekat dengan rumah. Selain itu, dia juga menceritakan jika ada anaknya lagi yang masih kecil dan akan merasa kesulitan harus mencari TK yang lebih jauh. Mendengar alasan itu, kepala sekolah merasa kasihan. Namun beliau juga dilema dengan keadaan guru-guru yang ada, yang mana TK Dharma Wangita Handoko belum ada kelas inklusi. Walaupun nanti kelas belajar bersama, anak tersebut tidak akan mendapat pendampingan secara maksimal dan khawatir akan berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut. Kepala sekolah pun mencoba memberi pemahaman kepada wali murid lebih mendalam lagi efek jangka panjang jika tidak ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya. Wali murid pun pasrah bagaimana pengajaran selama di TK. Yang penting anaknya bisa ikut belajar semampunya. Setelah diskusi panjang tersebut, kepala sekolah akhirnya memutuskan tetap mengizinkan anak tersebut untuk sekolah di TK Dharma Wangita Handoko dengan mempertimbangkan rasa kasihan akan keadaan wali murid tersebut dan membayangkan bagaimana jika di posisi ibu tersebut, serta dengan penjelasan bahwa pengajaran yang diberikan tidak akan maksimal melihat guru-guru yang ada bukanlah guru kelas inklusi. Dilema etika yang dihadapi. Kasus ini termasuk dilema etika yang dihadapi oleh TK Dharma Wangita Handoko, yaitu keputusan antara ABK ini tetap diterima menjadi siswa dengan tidak adanya guru khusus yang mempunyai keterampilan menangani siswa inklusi di sekolah. Analisis studi kasus dengan beberapa tahapan, yaitu 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama,
paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut. Pada hasil diskusi kelompok 1 bahwa yang pertama paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan individu. Kalimat yang menunjukkan pada studi kasus yaitu bahwa kepala sekolah akhirnya memutuskan tetap mengizinkan anak tersebut untuk sekolah di TK Dharma Wanita Doko dengan mempertimbangkan rasa kasihan akan keadaan wali murid tersebut dan membayangkan bagaimana jika di posisi ibu tersebut serta dengan penjelasan bahwa pengajaran diberikan tidak akan maksimal melihat guru-guru yang ada bukanlah guru kelas inklusi. Pun juga paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Kalimat yang menunjukkan pada studi kasus yaitu kepala sekolah pun mencoba memberi pemahaman kepada wali murid lebih mendalam lagi efek jangka panjang jika tidak ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya. Wali murid pun pasrah bagaimana pengajaran selama di TK, yang penting anaknya bisa ikut belajar semampunya. Pada diskusi kami mendapat tanggapan masukan dari kelompok 3 dan juga dari ibu fasilitator tentang untuk menambahkan paradigma individu lawan kelompok. Kalimat yang menunjukkan pada studi kasus tersebut adalah kepala sekolah pun mencoba memanggil wali murid dari murid tersebut dan mendiskusikan tentang keadaan putranya selama beberapa hari belajar di TK. Beliau menyampaikan apa yang diutarakan guru-guru terkait tingkah laku satu murid yang cukup istimewa. Berikutnya yaitu prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Nah, pada diskusi ini kami mengambil prinsip yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Kalimat yang menunjukkan pada studi kasus yaitu kepala sekolah berempati dengan keadaan wali murid tersebut, yaitu bahwa TK Dharma Wanita Doko adalah yang terdekat dengan rumah. Selain itu, dia juga menceritakan jika ada anaknya lagi yang masih kecil dan akan merasa kesulitan harus mencari TK yang lebih jauh. Redaksi yang lain, kepala sekolah akhirnya memutuskan tetap mengizinkan anak tersebut untuk sekolah di TK Dharma Wanita Doko dengan mempertimbangkan rasa kasihan akan keadaan wali murid tersebut dan membayangkan bagaimana jika di posisi ibu tersebut. Ketiga, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan lanjut dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan itu telah tepat? Pengambilan dan pengujian terhadap kasus ini sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Berikut adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai-nilai yang bertentangan adalah rasa keadilan dan rasa peduli. Rasa keadilan yaitu setiap anak berhak untuk belajar di lembaga pendidikan. Sedangkan rasa peduli yaitu sekolah bukan sekolah inklusi, namun wali murid tetap ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut dan lembaga juga tidak boleh menolak. Kedua, siapa yang terlibat dalam situs tersebut? Setelah kami cermati, yang terlibat dalam situs tersebut adalah yang pertama tentu kepala sekolah, yang kedua guru-guru, yang ketiga siswa dan wali murid. Yang bagian ketiga, apa saja fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Setelah kami cermati, kami menemukan fakta-fakta. Yang pertama, sekolah bukanlah sekolah inklusi dan tidak ada guru khusus yang memiliki kemampuan menangani ABK. Kedua, TK tersebut adalah TK terdekat dengan rumah wali murid. Berikutnya, fakta berikutnya, himbauan dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah tidak boleh menolak murid dan anak dianjurkan untuk belajar di sekolah terdekat. Keempat, orang tua wali murid punya anak kecil yang tidak bisa ditinggal. Yang kelima, orang tua pasrah penuh dengan pengajaran di sekolah TK meski tidak ada guru inklusi. 4. Pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Yang pertama adalah uji legal. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Setelah kami cermati, kasus tersebut tidak melanggar hukum apapun, tetapi orang tua seharusnya mendaftarkan anaknya di sekolah inklusi. Berikutnya yang B, uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Setelah kami cermati, tidak ada pelanggaran kode etik sebagai seorang pendidik, karena tetap pihak sekolah tetap menerima anak tersebut. C. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada salah dalam situasi ini? Setelah kami coba mengujinya,
ada perasaan khawatir tentu dari pihak sekolah tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak berkebutuhan khusus. Di uji publikasi, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan? Apakah Anda merasa nyaman? Pihak sekolah tidak masalah apabila dipublikasikan, dikarenakan tidak ada guru khusus untuk ABK di sekolah tersebut. Berikutnya uji panutan atau idola. Apa keputusan yang akan diambil oleh panutan Anda dalam situasi ini? Panutan kami adalah kepala sekolah yang tentunya akan merasa kasihan dan mengambil keputusan untuk tetap menerima siswa tersebut. Tahap berikutnya yaitu paradigma yang digunakan dalam kasus ini adalah untuk menguji pengujian paradigma benar lawan benar dengan mengidentifikasi keadaan dan fakta-fakta yang ada bahwa pada studi kasus mempertentangkan antara dua nilai inti kebajikan yang sama-sama penting, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu justice versus mercy, karena tidak adil bagi guru-guru jika harus mengajar yang bukan pada ahlinya, serta rasa kasihan karena anak tersebut berhak untuk ikut belajar serta memahami keadaan ibunya. Berikutnya jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term, karena dampak yang dimungkinkan serta penanganan yang kurang tepat dalam memberikan bimbingan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Melakukan prinsip resolusi. Nah, prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah kita menentukan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip resolusi yang akan dilakukan adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Dengan menggunakan prinsip berpikir tersebut seperti membayangkan bagaimana kita ingin diperlakukan pada posisi tertentu. Tentu dengan berpikir berbasis rasa peduli dengan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah langkah yang tepat. Berikutnya adalah investigasi opsi trilema. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Penanganan yang tidak terpikir sebelumnya adalah membuat kesepakatan untuk melihat progres anak tersebut dalam waktu 1 semester. Apabila tidak ada progres yang baik, maka pilihan pertama pihak sekolah akan mendatangkan narasumber yang berkompetensi dalam pendidikan ABK, dan pilihan kedua, orang tua diarahkan untuk menyekolahkan ke sekolah inklusi. Buat keputusan. Apa keputusan yang Anda ambil? Nah, pada bagian ini keputusan yang kami ambil adalah tetap menerima untuk bersekolah di sekolah TK Dharmawan Tondoko dikarenakan rasa kasihan dan kepercayaan orang tua terhadap sekolah TK Dharmawan Tondoko. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah kami refleksikan dari keputusan tersebut adalah kami menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli dengan tetap menerima anak tersebut, dan kami akan berusaha untuk mendidik semaksimal mungkin dari kemampuan yang kami miliki. Hal yang menarik dan tak terduga. Hal yang menarik adalah yang kami temukan nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus ini karena menyangkut masa depan anak. Sedangkan hal yang tak terduga yaitu akan ada kasus yang sama nantinya apabila tidak ditangani dengan baik. Berikut adalah daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Saat kami lakukan sudah mencantumkan atau ada dalam setiap bagiannya. Berikutnya adalah hasil diskusi dan perbaikan, tanggapan, dan respon rekan CKP serta fasilitator. Yang pertama dari Ibu Dina menanggapi tentang kasus yang apabila tetap menerima murid ABK. Itu juga pertimbangan fasilitas, PR guru untuk update diri terkait pembelajaran inklusi, serta tanggapan agar anak ABK belajar secara maksimal. Kemudian juga ada tanggapan dari Pak Nunus, yaitu beliau menanggapi tentang pembelajaran untuk ABK yang mana ada perbandingan guru, pun juga model kursi khusus untuk anak tertentu. Pun beliau juga memberikan masukan untuk paradigma individu lawan kelompok. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Laili. Beliau menanyakan tentang ciri-ciri ABK dan bagaimana solusi mengatasi dan mengetahuinya. Pun juga pertanyaan dari Ibu Sartika tentang cara terbaik untuk menyampaikan kepada wali murid jika anaknya teridentifikasi anak berkebutuhan khusus. Dan hal yang penting juga Ibu Niken menanggapi dan memberikan masukan agar pada tahapan paradigma juga memasukkan paradigma individu lawan kelompok karena adanya pemanggilan wali murid dari anak yang bersangkutan untuk berdiskusi terkait pembelajaran anak ke depannya.
pun juga sudah kami perbaiki pada slide-slide sebelumnya. Demikianlah pemaparan saya tentang ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.